Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam fisika, yaitu topik-topik di awal perkuliahan ya. Ini juga bisa menjadi bahan belajar untuk mereka yang duduk di bangku SMA gitu. Jadi untuk yang pertama ini kita akan bicara terkait dengan kinematika gitu, ya. Jadi kinematika, kalau kita dalam fisika, kinematika yang dimaksud dengan kinematika itu adalah cabang ilmu fisika yang bicara tentang gerak gitu ya, tanpa bicara terkait dengan apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, jadi hari ini kita akan bicara khusus terkait dengan gerak. Kalau gerak dalam fisika untuk awalnya itu hanya akan dibagi menjadi gerak dalam 2 dimensi. Jadi ini gerak ada gerak dalam 1 dimensi, kemudian ada juga gerak dalam 2 dimensi gitu. Jadi fokus pembahasan kita, karena kita dibatasi waktu, kita hanya untuk kesempatan kali ini kita akan bicara terkait dengan gerak dalam 1 dimensi ya. Atau karena dia bergerak dalam 1 dimensi, maksudnya apakah sumbu X saja, sumbu Y saja, ataukah set saja gitu ya. Atau dengan kata lain, dia adalah gerak lurus ya. Saya tulis saja gini, gerak lurus. Nah sekarang saya tulis ulang, untuk topik besarnya adalah gerak dalam 1 dimensi gitu ya. Gerak dalam 1 dimensi ini terbagi 2 sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah gerak lurus beraturan gitu ya. Gerak lurus beraturan ya. Yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan ini adalah atau singkatannya dulu ya. Ini biasa di beberapa buku ditulis GLB ya. Itu singkatan untuk gerak lurus beraturan. Yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan konstan gitu ya, kecepatan konstan. Jadi ini dulu yang perlu kita ketahui. Yang dimaksud dengan konstan itu adalah tetap gitu ya. Tetap, atau boleh juga disebut tidak berubah gitu, terserah istilah mana yang kita pahami gitu ya. Kecepatan dalam fisika dalam konteks ini definisikan dengan huruf V kecil ya. Ini adalah kecepatan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya menyebut kecepatan suatu benda adalah 5 meter per second, ini artinya benda tersebut menempuh jarak ya sebesar 5 meter setiap detik ya. Jadi detik pertama misalkan kalau ini bendanya ya, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. Kalau ini di sini awalnya ya 0 second, ini 1 second, ini 2 second, ini 3 second, ini adalah detik keempat gitu ya. Maka kalau kecepatannya benda ini adalah 5 meter per second, maka dalam setiap rentang 1 second ini dia menempuh jarak 5 meter. Ini jadi 5 meter. Ini jadi 5 meter. Yang ini juga 5 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh setiap waktu itu selalu konstan atau sama gitu ya. Nah, kita merumuskan ya, V ini adalah
jarak atau perpindahan ya, perpindahan itu adalah X2 dikurang X1 per T2 kurang T1, atau boleh ditulis juga delta X per delta T ya. Delta X itu adalah perpindahan atau perubahan posisi dalam meter tentu saja. Kemudian delta T itu adalah rentang waktu ya, rentang waktu, biasanya dalam second ya. Jadi misalkan sebuah benda, ini contoh ya, contoh saja, contoh ya. Sebuah benda bergerak ya, atau bola ya, bola di atas sebuah bidang bergerak dengan kecepatan V sama dengan ya 20 meter per second. Jadi ini ke V nya. Kemudian dia bergerak selama 10 detik ya. Berapakah perubahan atau perpindahannya, delta X nya gitu ya. Nah dari sini kita bisa langsung tahu bahwa V itu kan delta X per delta T. Kalau begitu delta X itu adalah V dikali dengan delta T gitu. Atau tidak lain, dia adalah V nya 20, T nya 10, berarti dia sudah menempuh perpindahannya adalah 200 meter gitu. Seperti itu ya. Untuk soal yang paling sederhana seperti itu ya. Nah ini coba kita melihat mungkin soal yang lebih advance ya terkait ini. Nah ini ya, ada dua buah kendaraan ya, atau saya bacakan saja soalnya, yaitu sebuah sedan bergerak, sebuah sedan melaju dengan kecepatan 90 km per jam, berada 100 meter di belakang sebuah jeep ya. Jadi ini sedannya di belakang, jeepnya di depan, yang melaju dengan 75 km per jam. Pertanyaannya, berapa second diperlukan sedan untuk menyusul jeep? Ya, jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berapa second diperlukan sedan untuk menyusul jeep? Kemudian yang kedua, di manakah sedan menyusul jeep? Ya. Jadi ini sederhana saja, kita kasih untuk di sini di soal ditentukan ya. Untuk sedan itu simbolnya V1 90 km per jam. Kemudian V2 untuk jeep 75 km per jam. Awalnya mereka terpisah sejauh 100 meter. Nah, sekarang kita anggap bahwa mereka akan sedan akan menyusul jeep di P gitu ya. Sedan akan menyusul jeep di P, sehingga kalau saya gambarkan begini, kita sebut saja sedan itu sudah bergerak sejauh delta X1, sedangkan jeepnya bergerak sejauh delta X2 ya. Ini delta X1, ini delta X2, yang ini sisanya adalah 100 jarak awalnya ya. Deltanya seperti itu, sehingga kita dapat persamaan delta X1 kelihatan dari gambarnya ya, dikurangi dengan delta X2 itu adalah 100 meter ya. Delta X1 saya kasih keterangan di sini. Delta X1 itu adalah miliknya sedan ya. Artinya V1 dikali T. Ini sedan punya. Kalau delta X2 itu adalah punyanya si jeep ya, atau V2 dikali dengan T. Jeep ya. Sehingga boleh saya menulis delta X1 itu adalah ini 90
dikali dengan T dikurang 75 dikali dengan T sama dengan 100 ya. Ini 15 T sama dengan 100, sehingga T nya sendiri itu adalah 100 per 15 ya. Jadi 100 per 15 ini kita sederhanakan, sama-sama kita bisa bagi dengan bagi 5 ya, berarti 20 per 3 gitu ya. Tapi karena ini masih jam gitu, kalau kita mau jadikan second berarti 20 per 3 dikali dengan 3600 ya. Nah, ini kita coret ya. Tunggu dulu. Oh, sebenarnya tadi ada kesalahan ya, karena ini masih meter ya. Oh ya, tadi ada kekeliruan ya. Di sini kan masih kilometer ya. Berarti kalau ini saya hapus saja dulu untuk memudahkan ya, memudahkan kita melihatnya. Yang bagian ini saya hapus ya. Ini saya kembalikan menjadi 15 km berarti 15.000 meter ya. Ini saya coret ya. Yang di belakangnya ini juga saya hapus saja. Nah, kita nanti kerjakan ulang. Sehingga yang tersisa adalah 1 per 150 gitu. Kemudian karena ini masih jam, dikali dengan 3600 supaya jadi detik. Ini coret ya. Ini sama dengan 360 dibagi 15 itu 360 kita bagi dengan 15. Ini hasilnya 24 ya. Ini menjadi 24 second ya. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab, kapan atau berapa second dibutuhkan untuk mengejar jeep ya. Jadi waktunya 24 second. Nah, sekarang di manakah sedan menyusul jeep? Berarti di mana? Berarti di P ya. Berapa? Kita tinggal hitung ya. Kita bisa menggunakan delta X1 atau delta X2. Maka kita pakai saja delta X1 gitu ya. Delta X1 itu artinya V1 dikali dengan T. V1 tadi adalah 90 km per jam. Nah, ini boleh kita ubah dulu ya, 90 km per jam ini menjadi 90 km per jam. Kilometer per jam berarti dikali 1000 dibagi dengan 3600 ya, dikali dengan 24 second. Nah, ini kita akan peroleh nilainya sebesar ini. Kalau kita sederhanakan, ini 90 bisa kita coret dengan 360 jadi 4 ya, berarti 1000 dibagi 4 itu sama dengan 1000 dibagi 1000 dibagi 40 kan sama dengan 25 ya. 25 dikali 24 gitu artinya. 25 dikali dengan 24 sama dengan 0 simpan 2 10 kemudian 50 berarti sama dengan 600 meter ya. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama gitu ya. Kalau kurang dimengerti bisa dihentikan dulu videonya, kemudian dicek kembali pembahasan terkait materi sebelumnya gitu ya. Nah, itu cukup saya pikir satu contoh saja untuk yang gerak lurus beraturan gitu. Sekarang kita pindah ke ada juga konsep lain ya terkait dengan grafik gitu. Kadang-kadang soalnya itu lebih bicara tentang grafik ya. Jadi ada grafik kecepatan ya, grafik kecepatan dan posisi ya pada GLB gitu ya. Jadi hubungan antara kecepatan dan waktu gitu ya. Jadi karena geraknya adalah GLB atau V konstan, maka kalau ada hubungan antara kecepatan dengan waktu maka itu garis lurus ya. Ini V konstan.
Tapi kalau seumpama grafiknya hubungan antara misalkan X dengan T, ya, maka dia bukan garis lurus ya. Anggaplah posisi awal ya. Ini posisi T sama dengan 0, T sama dengan 0, maka dia berangkat misalkan dari X0 ya. Maka seperti ini modelnya. Ya. Ini adalah X sama dengan X0 tambah V kali T. Dengan kemiringan ini, misalkan ini theta, V itu sama dengan tangen dari theta, ya, seperti itu. Dari hubungan grafik juga kita bisa menentukan luas, ya. Menentukan perpindahan, ya, menentukan perpindahan, ya, perpindahan dari grafik VT, ya. Misalkan kita punya grafik seperti ini ya, VT, karena dia GLB maka dia seperti ini. Anggaplah dia bergerak dari waktu T1 sampai dengan T2, ya. Maka kalau ditanyakan berapa perpindahannya, perpindahan itu sama dengan luas daerah yang diarsir ini, ya. Luas daerah yang diarsir, ya, seperti itu. Selanjutnya untuk gerak lurus berikutnya adalah kita nyebutnya gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Atau dalam fisika atau buku-buku itu sering disebut atau disingkat dengan istilah GLBB, gitu, ya. Jadi untuk gerak lurus berubah beraturan ini ada suatu konsep dulu yang harus dipelajari atau dipahami, yaitu adalah terkait dengan pengertian dari percepatan, gitu ya. Pengertian percepatan. Jadi ada konsep yang harus dipahami, yaitu percepatan, ya. Percepatan itu simbolnya A dari kata akselerasi dalam bahasa Inggris, ya. Percepatan yang dimaksud itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Berarti perubahan kecepatan V2 kurang V1 dibagi dengan T2 kurang T1, atau bisa ditulis dengan delta V per delta T, ya. Dalam buku juga kadang-kadang ditulis dengan V dikurang V0, ya. Terserah pakai simbol mana saja, gitu ya. Untuk memudahkan kita, kali ini saya akan pakai bukan V2 kurang V1 ya, tapi saya akan pakai V dikurangi dengan V0, kemudian T dikurangi dengan T0. Nah, seperti itu saja. Kali ini saya akan pakai istilah V dikurangi dengan V0, kemudian T dikurangi dengan T0, ya, atau delta V per delta T. Nah, apa yang dimaksud dengan percepatan itu adalah, kalau kita melihat delta V per delta T itu adalah perubahan, definisinya ya, perubahan kecepatan per satuan waktu. Per satuan waktu. Dari sini sebenarnya kita bisa menurunkan untuk satuannya, ya. Karena dia adalah perubahan kecepatan. Kecepatan itu satuannya adalah meter per second, ya. Kemudian per satuan waktu berarti per second lagi, gitu. Atau sama dengan meter per second pangkat 2. Seperti itu satuannya itu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan GLBB, ya? Apa itu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, ya? Ini yang dimaksud dengan GLBB itu adalah gerak dengan percepatan
konstan ya, atau tetap. Seperti itu. Kalau saya mau mengilustrasikan tadi ini ya, pada saat T0 kemudian T1, T2, kemudian T3. Kalau anggap benda ini bergerak dengan percepatan 2 meter per second pangkat 2 ya, maka kalau di sini kecepatannya misalkan 0 meter per second, maka di sini menjadi 2 meter per second. Kemudian di sini menjadi 4 meter per second. Kemudian di sini menjadi 6 meter per second. Ini T3 ya. Jadi kita lihat bahwa ada perubahan kecepatan ya yang beraturan, yaitu 2 meter per second pangkat 2. Andai kan di sini masih ada rentang waktu lagi T4, maka di sini kecepatannya akan menjadi, bisa ditebak sendiri, pasti 8 meter per second ya. Nah, bagaimana kinematika dalam atau persamaan-persamaannya ya, persamaan GLBB, persamaan dalam GLBB ya, GLBB itu bisa kita turunkan dari persamaan ini ya, karena A sama dengan V kurang V0 per T kurang T0 ya. Anggaplah jika kita anggap T0 itu sama dengan 0 second ya, artinya belum dimulai situasinya atau keadaannya, maka ini saya bisa menulis ini saya tulis ini saja, maka A sama dengan V kurang V0 per T ya, atau kemudian V kurang V0 itu sama dengan A kali T, sehingga kita sampai di persamaan V sama dengan V0 tambah dengan A T ya. Saya kasih bolehlah ini satu persamaan pertama ya, seperti itu. Nah, untuk konsep kecepatan rata-rata juga untuk penting ya, kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata sendiri itu kalau benda itu sudah bergerak ya, kemudian kecepatan awalnya V0, kecepatan akhirnya V pada rentang waktu T, maka kecepatan rata-rata itu dituliskan kayak gini. Itu adalah V0 tambah V dibagi dengan T ya. Dengan V ini, V yang terakhir yang saya tulis V0 tambah V ini adalah V0 yang ini gitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari persamaan yang lain, kita sudah punya satu persamaan ya, yang ini yang saya kasih tanda dengan persamaan 1. Nah, sekarang kalau kita mau mencari bagaimana posisinya ya, itu kan dimana-mana posisi itu sama dengan perpindahan tadi ya, itu adalah delta X ya. Delta X tadi kita tuliskannya itu kanan V rata-rata dikali dengan T gitu ya, dengan V itu adalah yang tadi, V rata-rata itu adalah V0 tambah V dibagi 2 dikali dengan T gitu ya. Dengan ingat tadi bahwa V itu adalah V0 ditambah dengan A T, sehingga ini boleh saya tulis kalau kita masukkan ya, ini adalah V0 tambah V0 ya tambah AT per 2 dikali dengan T dikali dengan T ini, sehingga ini bisa ditulis sama dengan dimasukkan ya, berarti V0 per 2T tambah ya V0 per 2T tambah 1/2 AT pangkat 2. Ini tambah ini 1/2 tambah 1/2 ya, ini jadi V0
T tambah 1/2 A T pangkat 2. Ini adalah perpindahan atau delta X ya. Ini persamaan kedua untuk GLBB gitu, ya. Ada juga persamaan ketiga yang boleh kita tuliskan ya. Jadi GLBB itu sebenarnya punya tiga persamaan, 2 diantaranya sudah kita turunkan. Persamaan yang ketiga, kalau kita mau persamaan ketiga, itu bisa ini kita substitusi ini persamaan. Ini kalau kita cari T, ini kan sama dengan dari sini ya, V kurang V0 dibagi dengan A ya. Kalau kita substitusi ini, saya kasih keterangan di sini, substitusi bintang, persamaan bintang ke persamaan 2 ya, maka jadinya delta X sama dengan V0 ya, dikali dengan V kurang V0 per A ya, ditambah 1/2A dikali dengan V kurang V0 per A pangkat 2 ya. Ini bisa kita kali ke dalam langsung saja. Ini adalah V0 dikali V dikurang V0 kuadrat ya, per A, kemudian ditambah 1/2A. Yang di atas ini saya kurung dulu ya. Ini kan V kuadrat dikurang 2V kali V0 ya, ditambah tentu saja V0 pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2. Ini kalau boleh saya coret, nah coret seperti itu. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, karena ini kan per A, ini 2A, berarti dikali 2 yang untuk yang pertama, berarti 2V0V dikurangi 2V0 kuadrat ya, tambah V kuadrat dikurang 2V V0 ditambah V0 kuadrat dibagi dengan 2A ya. Sekali lagi kalau kurang dipahami bisa di pause dulu videonya ya. Ini yang ini dengan yang ini bisa kita coret ya. Yang tinggal ini adalah, saya tulis ulang, delta X sama dengan atau 2AX ya, karena ini 2-nya kali ke atas ya, sehingga ini hanya ini 2V0 ketemu dengan V0 berarti tinggal minus V0 kuadrat, berarti ini adalah V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat ya. Atau kalau lebih sering ditulis seperti ini di buku ya, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali delta X ya. Ini adalah persamaan ketiga untuk gerak lurus berubah beraturan gitu ya. Jadi kalau mau tadi saya, ini sudah contoh soal ya, meringkas ya, ada 3 persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Dengan menguasai ketiga persamaan ini ya, dengan semua variabel-variabel atau besaran-besarannya, maka insya Allah semua soal terkait dengan gerak lurus berubah beraturan itu bisa kita selesaikan. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang akan coba kita kerjakan ya. Yang pertama ini sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan selama 10 detik ya. Berarti pada saat itu mobil tiba-tiba mengurangi kecepatan menjadi 10 meter per second dalam waktu 5 detik. Nah, berapa jarak total yang ditempuh mobil selama periode tersebut? Nah, sekarang untuk mengerjakan ini perlulah untuk kita ketahui apa yang diketahui ya. Yang pertama, ini tentu saja V0 sama dengan 20 meter per second. Pada saat itu mobil tiba-tiba mengurangi kecepatannya menjadi 10 meter per second dalam waktu, berarti kemudian ini waktunya adalah T nya sama dengan 10 second ya. Kemudian dari situ kecepatannya berubah menjadi 10 meter per second pangkat 2, 10 meter per second saja dalam waktu T sama dengan 5 second ya.
Dari sini kita bisa melihat bahwa ini ada dua gerakan ya, dua jenis gerakan. Gerakan yang pertama itu kecepatan konstan, berarti yang ini adalah GLB. Ya. Kemudian dia mengalami percepatan, mengurangi kecepatannya, berarti adalah GLBB. GLBB itu kan karakteristiknya adalah ada percepatan ya. Tapi kalau dia mengurangi kecepatannya berarti namanya percepatan tapi bernilai minus, atau terkadang disebut dengan perlambatan ya. Perlambatan. Nah, kalau begitu yang ditanyakan adalah berapa delta X nya gitu ya. Nah, untuk hal ini kita harus melihat dulu kalau ini misalkan, atau kita sebut saja X ya, berapa X nya gitu ya. Maka kita akan melihat berapa X di GLBB atau X1, berapa X untuk gerak lurus beraturannya, dan berapa X untuk gerak lurus berubah beraturannya. Sebut saja X2 berarti X1 tambah X2 ya. X1 tentu saja kita cari masing-masing saja. X1 itu adalah V kali T. Dalam hal ini untuk yang itu adalah 20 meter per second dikali dengan 10 second. Second berarti 200 meter. Nah, sekarang kita melihat lagi yang X2 ya. X2 itu adalah gerak lurus berubah beraturan itu ya. Nah, tadi ada 3 persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Yang mana akan kita gunakan? Nah, untuk ini kita akan menggunakan persamaan yang ketiga ya, karena semua variabelnya sudah ada gitu ya. Persamaan ketiga tadi adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AX ya. Nah, tidak bisa pakai ini karena A nya belum ada, meskipun bisa kita cari ya. Nah, kita pakai persamaan yang kedua, X sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Nah, ini sama-sama kita butuhkan A nya ya. Nah, A nya kita bisa peroleh dari persamaan pertama, yaitu V sama dengan V0 tambah AT gitu, ya. Berarti A sama dengan V dikurang V0 per T. V nya itu kecepatan akhirnya ini 10 meter per second dikurangi dengan kecepatan awalnya ini 20 dibagi dengan waktunya T nya, yang dalam hal ini adalah 5. Berarti itu adalah minus 2 meter per second pangkat 2 ya. Sehingga kembali ke sini X2 itu sama dengan V0 nya tadi berapa? Kecepatan awalnya kan 20 dikali 5 dikurangi karena minus ya 1/2 dikali dengan 2 kali dengan 5 pangkat 2 ya. Ini coret-coret, 20 kali 5 itu 100 dikurangi dengan 25 sama dengan 75 meter ya. Jadi jarak yang ditempuh selama dia bergerak lurus berubah beraturan adalah 75 gitu. Sehingga X totalnya atau X1 tambah X2 itu adalah 200 tambah 75 atau 275 meter ya. Sekali lagi kalau kurang dipahami silakan untuk di pause dulu kemudian diperhatikan kembali gitu ya. Nah, ini ada soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang melintasi landasan pacu dengan kecepatan konstan ya. Jadi kita langsung tahu bahwa kecepatannya konstan 250 meter per second. Pada saat itu pesawat mendeteksi kerusakan pada sistem rem dan harus melakukan pendaratan darurat. Pesawat kemudian mengurangi kecepatan secara konstan menjadi 10 meter per second dalam waktu 30 detik. Nah, ini langsung ketahuan ya. Diketahui V0 nya ya. Kita tulis saja diketahui V0 itu sama dengan, atau kecepatan awalnya 250 meter per second, kemudian V nya kecepatan akhirnya adalah 100 meter per second,
dalam waktu T sama dengan 30 second. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh sebelum melakukan pendaratan darurat gitu ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya bahwa dia menanyakan jarak, berarti kita bisa mencari dengan persamaan yang kedua tadi, yaitu X sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Semua besarannya ada kecuali A gitu ya. Nah, sama seperti tadi, ini kan tadi persamaan kedua. Nah, untuk mencari A nya itu kita menggunakan persamaan yang pertama, V kurang V0 per T. Ini ada gitu ya. V nya adalah 100 dikurangi dengan 250 dibagi dengan T 30, itu sama dengan minus 150 bagi 30 berarti minus 5 ya, meter per second pangkat 2 ya. Ini artinya perlambatan ya. Ini tanda minus ini artinya perlambatan ya. Perlambatan ya, karena memang disebut perlambatan ya, sehingga ini bisa kita lanjutkan ya. X sama dengan V0 nya itu 250 dikali dengan 30 dikurangi 1/2 kali dengan 5 ya, kali T pangkat 2. T pangkat 2 adalah 30 pangkat 2. Nah, ini menjadi, ini 75, 25 kali 3 75, tambah nolnya 2 dikurangi dengan 30 pangkat 2 tinggal 900 bagi 2 450 dikali 5 itu adalah 2250 ya, 2250, sehingga ini hasilnya adalah 7500 dikurangi 2250 sama dengan 5250 ya, 5250 meter ya. Jadi sebelum pesawat itu mendarat darurat, dia menempuh jarak sejauh 5250 meter ya, seperti itu ya. Nah, ada contoh yang ketiga ini. Sebenarnya untuk memahami ini perlu memang banyak mengerjakan soal ya. Misalkan sebuah mobil barak bergerak dengan lintasan lurus dengan kecepatan konstan 40 meter per second. Pada saat itu mobil tersebut melihat tikungan tajam dan harus mengurangi kecepatannya 20 meter menjadi 20 meter per second dalam waktu 4 detik. Berapakah percepatan mobil tersebut? Kemudian berapa jarak yang ditempuh? Nah, ini persis sama dengan yang tadi nih. Diketahui kecepatan awalnya adalah 40 meter per second, kemudian kecepatan akhirnya adalah 20 meter per second. Perubahan kecepatan itu terjadi dalam waktu 4 second gitu. Yang ditanyakan pertama adalah A nya. A itu kan karena masih baru-baru tadi, masih pasti ingat ya, V0 per T ya, atau 20 kurang 40 per 4 berarti 20 kurang 40 minus 20 bagi 4 berarti minus 5 meter per second pangkat 2 ya. Kemudian kalau X nya sama, masih ingat ya, kurang 1/2 AT pangkat 2. Kurang ini karena perlambatan ya, berarti V0 nya 40 kali 4 dikurangi dengan 1/2 kali 5 kali dengan 4 pangkat 2 ya. Ini 160 dikurangi dengan 4 pangkat 2 16 bagi 2 8, 8 kali 5 40, berarti X nya sama dengan 120 meter ya, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa contoh lain lagi, ini saya ambil dari buku ya. Sebuah bola menuruni suatu bidang miring dengan percepatan tetap 3,4 meter per second pangkat 2. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per second, berapa kecepatan bola setelah 5 second? Nah, ini mudah saja ya, ilustrasinya seperti di sebelah gitu ya. V sama dengan V0 tambah AT ya, ini sederhana saja. V0 nya adalah 3 meter per second tambah dengan 3,4 dikali dengan 5 ya, ini 3 tambah 3,4 kali 5 berarti 14 ya, berarti 17 meter per second ya.